Dunia Islam memanggilnya dengan nama Ibnu Sina, namun di kalangan orang-orang Barat ia dikenal dengan panggilan Avicenna. Ibnu Sina lahir di Afsona, Uzbekistan pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Ia merupakan seorang filosof, ilmuwan, dan dokter. Ia juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Karya besarnya adalah tentang filsafat dan pengobatan. Keluarga besar dari Ibnu Sina umumnya bekerja pada pemerintahan di masa itu, termasuk ayah dari Ibnu Sina. Namun, ayah dari Ibnu Sina juga merupakan seorang pendidik di luar pekerjaan utamanya sebagai pegawai pemerintahan. Pada masa itu, tidak banyak orang yang mengenyam pendidikan yang cukup tinggi, dan biasanya orang dengan tingkat pendidikan tinggi lebih banyak dari orang-orang di lingkungan pemerintahan. Hal tersebut cukup menjadi keuntungan dari Ibnu Sina kecil, karena lingkungan keluarganya memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Ibnu Sina belajar Al-Quran dan sastra dari ayahnya. Ayahnya bahkan juga mendatangkan guru Al-Quran, sehingga pada saat Ibnu Sina berusia 10 tahun, dirinya sudah mampu menghafal Al-Quran. Ibnu Sina selain mempelajari sastra dan Al-Quran, ia juga mempelajari bidang keilmuan lainnya, seperti matematika, geometri, fikih, sains, dan kedokteran. Saat anak-anak, bahkan dirinya telah belajar ilmu tafsir, usuluddin, dan tasawuf. Itulah mengapa tidak heran jika Ibnu Sina saat masih belia, ia sudah lebih cerdas dibandingkan anak-anak seusianya. Pada saat Ibnu Sina berusia 18 tahun, ia mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Raja Bukhara yang bernama Nuh bin Mansur. Pada waktu itu, penyakit dari Nuh bin Mansur sedang dalam keadaan yang sangat parah, dan tidak ada dokter yang mampu menyembuhkannya. Di saat kemampuan Ibnu Sina dalam mengobati penyakit sudah mulai terkenal ke seantero negeri, maka ia diundang ke istana Nuh bin Mansur, dan sang raja akhirnya sembuh dengan perawatan dari Ibnu Sina. Setelah Ibnu Sina berhasil menyembuhkan sang raja, hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Sang raja yang memiliki koleksi buku yang sangat lengkap di perpustakaannya memberikan akses bagi Ibnu Sina agar dapat mengunjungi perpustakaan tersebut dengan mudah. Dengan kemudahan tersebut, Ibnu Sina mendapatkan ilmu baru dan semakin memperluas wawasan terhadap bidang keilmuan lainnya. Ibnu Sina mendapat julukan Bapak Kedokteran Dunia karena perkembangan dunia kedokteran awal tidak bisa terlepas dari nama besar Ibnu Sina. Ia juga banyak menyumbangkan karya-karya asli dalam dunia kedokteran. Dalam Qanun Fittib atau The Canon of Medicine, ia menulis ensiklopedia dengan jumlah jutaan item tentang pengobatan dan obat-obatan. Ia juga memperkenalkan penyembuhan secara sistematis, dan ini dijadikan rujukan selama 7 abad lamanya. Ibnu Sina pula yang mencatat dan menggambarkan anatomi tubuh manusia secara lengkap untuk pertama kalinya. Ia berkesimpulan bahwa setiap bagian tubuh manusia dari ujung rambut hingga ujung kaki saling berhubungan. Ia adalah orang yang pertama kali merumuskan bahwa kesehatan fisik dan kesehatan jiwa ada kaitan dan saling mendukung. Lebih khusus lagi, ia mengenalkan dunia kedokteran pada ilmu yang sekarang diberi nama patologi dan farma, yang menjadi bagian penting dari ilmu kedokteran. Selain The Canon of Medicine, ada satu lagi kitab karya besar Ibnu Sina, yaitu Asy-Syifa, sebuah kitab tentang cara-cara pengobatan sekaligus obatnya. Dalam bahasa Latin, kitab ini dikenal dengan nama Sanatio.
Pada bidang filsafat, Ibnu Sina mendapat gelar Asy-Syaikh Ar-Rais atau yang memiliki arti guru para raja. Karena di bidang filsafat, Ibnu Sina memiliki cara pikir mengenai keagamaan yang sangat mendalam. Pemahaman Ibnu Sina terhadap keagamaan sangat berpengaruh terhadap cara pandang filsafatnya. Salah satu pemikiran dari Ibnu Sina yaitu meyakini bahwa alam diciptakan secara emanasi atau memancar dari Tuhan. Ibnu Sina juga mengemukakan pemikiran filsafat tentang jiwa atau an-nafs serta tentang kenabian. Ibnu Sina berpendapat bahwa Nabi merupakan manusia terunggul dan Nabi merupakan pilihan Tuhan. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi di kota Hamdan, Iran. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada hasil keilmuan umat manusia. Hampir 11 abad sudah Ibnu Sina meninggalkan kita, tapi ilmu dan karyanya sampai sekarang masih berguna.